Oke, oke. Jadi teman-teman welcome. Kita bakal masuk di sesi study group kedua. Nah, di sesi study group kedua kita bakal belajar tentang Introduction to Python for Machine Learning. Nah, teman-teman, kemarin kan kita kan udah belajar tentang Git 101 dan juga kita sudah belajar tentang Python ya, Python tapi lebih ke pengenalan sebagai pemrograman gitu, logical programmingnya itu seperti apa. Nah, pada minggu hari ini itu kurang lebih beda ya teman-teman, bukan lanjutan dari yang kemarin. Sebenarnya kita lebih menggunakan tools sebagai data scientist teman-teman. Jadi gimana menggunakan Python buat ngevisualisasi data, terus gimana menggunakan Python buat ngebersihin data, lalu gimana menggunakan Python buat melakukan prediksi. Nah ini kita bakal mempelajari tools-tools tersebut. Nah di sini aku bakal nanti bakal ada hands on di akhir. Di sini aku bakal belajar bakal ngajarin kalian lebih tepatnya di hands on itu lebih banyak di visualisasi data dan eksplorasi data. Nah, jadi teman-teman nanti stay tune aja. Sebelumnya kenalin aku Ardafai bagi yang belum tahu. Di sini aku sebagai co-lead Google Developer Groups on campus chapter Tell You. Teman-teman bisa boleh banget connect dari media sosial aku ya yang ada di GitHub sini, ada di GitHub, lalu ada LinkedIn sama Instagram. Boleh kalau mau nanya-nanya. Oke, mungkin aku langsung next aja. Nah, jadi di topik hari ini itu kita bakal belajar apa sih gitu. Nah, jadi teman-teman kita itu bakal belajar tentang overview dulu tentang artificial intelligence atau AI. Lalu kita bakal belajar tentang machine learning in general. Lalu setelah itu kita bakal belajar tentang Python for AI and machine learning. Lebih tepatnya sih lebih ke penggunaan cara menggunakan tools tersebut sih. Nah, kalau yang AI sama machine learning itu lebih ke penjelasan overview doang. Cuman buat praktik lebih detailnya itu tenang aja nanti bakal ada di next meet teman-teman. Bakal ada di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin dibawain oleh bukan aku lagi sama mentor yang satu lagi. Nah, nah, oke teman-teman di sini aku bakal ngejelasin dulu nih tentang artificial intelligence in general. Nah, buat teman-teman belum tahu artificial intelligence itu apa. Nah, jadi kalau teman-teman belum tahu definisi artificial intelligence itu ini aku kutip dari Russell and Norvig di artikel atau riset Artificial Intelligence a Modern Approach. Nah, jadi beliau itu mereka berdua itu mengatakan bahwa AI itu merupakan studi dan rekayasa sistem komputasional yang mampu melakukan fungsi yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, artinya itu apa, Mas Dava gitu artinya. Nah, artinya itu biasanya kan kalau AI itu basically dia itu bisa melakukan hal atau sesuatu yang biasanya dibutuhkan oleh manusia. Contohnya apa? Contohnya itu seperti memahamin teks atau memahamin gambar, memahamin video, memahamin apalagi ya? Memahamin pola-pola tertentu seperti itu. Nah, biasa kan kalau dari kita ambil aja 10 tahun belakang dari sekarang itu capability tersebut hanya dimiliki oleh seorang manusia. Cuman muncul pada tahun 2020, 2018 lebih tepatnya, sudah muncul yang namanya LLM, teman-teman. LLM. Kalau teman-teman belum tahu apa itu LLM, basically LLM itu ya kayak Google's Gemini AI gitu. Jadi ya large language model, chatbot yang kalian pakai di Gemini AI, yaitu namanya LLM atau large language model. Atau ChatGPT itu namanya LLM, teman-teman. Nah, maka dari situ kalau teman-teman misalnya nih, misal teman-teman punya apa ya? Katakan resip atau apa ya namanya? Katakan resip lah, resip teman-teman habis selesai order makanan nih. Teman-teman butuh resipnya gitu kan. Terus ya udah teman-teman kasih resip tersebut ke LLM. Terus teman-teman suruh analisis hasil dari resip ini. Nanti si LLM tersebut bakal ngegenerate konten dan juga ngejelasin tentang apa resip teman-teman seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu buat si LLM itu apa. Jadi yang dulunya butuh bantuan manusiawi, sekarangnya itu butuh ya bantuan kita aja gitu. Nah, sorry, yang dulunya butuh bantuan manusiawi sekarang itu bakal dilakuin oleh si LLM tersebut ini teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini teman-teman, ini layar aku udah kelihatan belum ya? Udah ya.
sabar, wait. Aman kah? Aman, oke. Kalau misalnya ada nggak aman atau apa, kasih tahu aja ya di chat ya. Sip. Atau langsung on mic juga boleh. Nah, teman-teman, mungkin yang orang pikir-pikir ya, biasanya kan kalau AI itu orang-orang mikir itu semuanya ke LLM, teman-teman. Ke LLM yang aku bilang tadi, GPT, terus Gemini, Cloud, kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya bukan itu doang, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman belum tahu, seperti kayak if else, algoritma if else atau rule based. Misal jika kondisi seperti ini maka lakukan ini. Lalu jika kondisi seperti ini maka lakukan ini. Nah, itu juga termasuk namanya kecerdasan buatan, teman-teman. Nah, itu termasuk AI. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau AI itu bukan sekedar ya aku gunain ChatGPT. Oh, itu AI, bukan. Aku gunain Gemini. Terus ya itu AI ya. Itu doang yang AI, itu bukan kayak gitu ya. Maksudnya iya itu AI, cuman maksudnya bukan ranahnya itu doang gitu. Oh, ini ada Jarvis nih yang bisa ngomong langsung, yang bisa ngegenerate suara dan juga mahamin konteks aku bicara apa. Ya berarti AI-nya cuma itu doang, yang lain bukan AI, bukan ya teman-teman. Jadi ya AI itu sebenarnya banyak, termasuk yang namanya itu adalah machine learning. Machine learning itu bahkan adalah fundamental dari AI. Kalau tanpa machine learning ya AI itu nggak bakal ada gitu. Nah, terus yang paling penting banget dari AI itu yang ini, yaitu adalah statistik, teman-teman. Jadi basically semuanya itu kalau teman-teman tahu ya, ya kalau sebenarnya machine learning itu kayak nama kerennya doang. Cuman kalau nama aslinya itu ya namanya statistical learning gitu. Karena purely machine learning itu based on statistik. Berdasarkan probabilitas dan kalkulasi statistik semua. Distribusi yang mungkin kalian pelajarin waktu kuliah atau waktu mungkin ada yang waktu SMA-nya belajar statistik. Itu semua fundamental dari AI semua. Tanpa statistik gak bakal ada AI kayak gitu. Lalu yang aku bilang tadi, yang jika kondisi ini maka kondisi ini, itu juga termasuk AI, teman-teman. Namanya itu adalah rule based. Contohnya itu ada algoritma if else kayak gitu. Nah, mungkin aku langsung aja. Wait. Nah, sini teman-teman, sini aku kasih tahu dulu ya. Ini lebih ke job marketnya aja sih. Kalau di sebagai kalian tuh sebagai AI and machine learning engineer, ini kalian bisa lihat langsung. Di sini ada aku cantumin juga linknya. Nah, kalau kalian lihat di sini top 10 fastest growing skills by 2030 itu dilihat dari chartnya aja, itu adalah AI and big data role, teman-teman. Kalian lihat aja. Lalu diambil lagi dari fastest growing jobs. Nah, teman-teman bisa lihat, kalau teman-teman lihat di top 10 ini, itu rada-rada big data spesialis. Big data spesialis itu ya include seperti data analyst, terus lalu ada data engineer, lalu ada ML engineer, AI engineer. Nah, seperti itu. Ya, data scientist juga termasuk big data spesialis. Lalu di sini nomor 3 itu teman-teman bisa lihat ya. Di sini itu ada AI and machine learning specialist yang aku bilang tadi. Berarti ya spesifiknya itu ya di development model AI-nya doang, nggak lebih ke datanya seperti itu. Lalu di nomor 11 teman-teman bisa lihat di sini ada fokus role itu di analisis data atau data analis and data scientist tapi secara general. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi potential job for role di big data scale, for big data ya, big data roles itu kalau sekarang itu makin meningkat, teman-teman. Yang paling banyak di demand oleh company dan juga sangat dibutuhkan oleh company-company. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah aku udah introduce mengenai AI, nah di sini aku bakal ngejelasin nih tentang machine learning ya. Nah, buat lebih detailnya, machine learning itu kalian bakal belajarin nanti di kalau nggak salah next week atau 2 minggu setelah ini. Nah, lebih detailnya aja. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang overviewnya aja. Nah, di sini teman-teman bakal aku bakal jelasin nih tentang apa sih itu machine learning gitu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat dari definisinya aja, di sini ada dari Arthur Samuel dan Tom Mitchell. Kalau dari perspektif mereka, machine learning itu ya salah satu field of study yang yang memberikan komputer suatu ability untuk belajar tanpa kalian harus hard coding.
Artinya apa hard coding atau explicitly program? Artinya ya kalian harus bikin if else if else if else if else sebanyak mungkin kayak gitu. Bayangin kalian ada kondisinya itu ada 1.000 case, lalu kalian harus ngebedain ini masuk golongan mana, ini masuk golongan mana. Itu kan kalau secara generalnya kalian bisa ngelakuin if else kan. Misalkan aku pengen membuat suatu prediksi apakah hari ini hujan atau tidak berdasarkan data suhu, data temperatur, data apa lagi ya? Data apakah sebelumnya udah pernah hujan atau belum, lalu tanggal berapa hari ini musim hujan atau tidak. Nah, lalu kalau misal aku ngelakuin if else itu banyak banget kan kondisinya kan. Misal if suhu segini, maka cek lagi. If kemarin tiba-tiba hujan, berarti kondisinya hari ini kemungkinan besar hujan kayak gitu. Nah, itu banyak banget teman-teman kondisinya. Nah, machine learning itu bisa mengakali hal tersebut gitu teman. Jadi mereka itu bakal ngebikin memasukin data tersebut ke dalam suatu algoritma untuk diproses secara efisien, lalu menghasilkan output berdasarkan probabilitas yang pengen dimiliki seperti itu. Nah, lalu definisi dari Tom Mitchell ini lebih ke engineeringnya. Jadi dia definisiin kalau machine learning itu adalah a computer program yang belajar dari experience with respect to some task, dengan suatu task. Berarti aku pengen belajar tentang prediksi cuaca. Nah, yaudah dia bakal belajar task tentang cuaca. Lalu hasil setelah dia belajar tentang cuaca, dia mengatakan kalau performance itu bakal di-measure oleh P atau sesuatu. Katakan bakal di-measure oleh akurasi. Apakah benar hasil belajar aku ini akurat atau tidak, lalu performance-nya juga bakal diuji. Jadi kurang lebih seperti itu. Definisi machine learning dari Arthur Samuel dan juga Tom Mitchell. Nah, contohnya teman-teman, kalau teman-teman belum tahu atau baru tahu banget, jadi machine learning itu kasusnya ini ada spam filter, lalu ada forecast revenue. Nah, mungkin yang teman-teman pernah sering banget lihat itu adalah yang kedua ini. Terutama kalau misal di Gmail ya, teman-teman lihat Gmail. Misalnya aku ke Gmail nih, gmail.com. Nah, terus kalau misal teman-teman ke sini ke more, terus teman-teman lihat nih ada email spam di sini. Nah, email spam seperti ini itu dideteksi oleh apa teman-teman? Ini dideteksi langsung oleh namanya machine learning kayak gitu. Jadi datanya itu model machine learning itu bakal mempelajari pola-pola email yang berbasis spam. Contohnya seperti ini. Misalnya kalau ada kata-kata yang you just won, you may be the next casino jackpot winner. Nah, itu kemungkinan itu ya email spam kayak gitu. Kalau yang non spam ya mungkin biasa aja, kayak misalnya kayak gini, misalnya Vercel bot seperti itu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Yang teman-teman sering lihat mungkin di Gmail gitu buat klasifikasi apakah email ini spam atau tidak. Kayak gitu. Nah, lalu di sini lalu di sini aku bakal jelasin lagi teman-teman tentang machine learning lagi. Nah, di machine learning ini teman-teman, tadi kan aku udah bilang ya ada yang rule based, terus ada yang berdasarkan pure on algorithm. Nah, kalau yang rule based sebenarnya ada yang berbasis machine learning, itu namanya fuzzy logic. Teman-teman bisa search tentang fuzzy logic. Jadi dia itu yang sama yang seperti aku bilang, ada if else. Cuman kalau if else itu kan dia kan langsung to the point ya. Misal if suhu segini, maka lakukan ini. Nah, kalau rule based dia itu berdasarkan probabilitas, teman-teman. Jadi, misal aku bilang if suhu itu segini, maka probabilitas itu naikin segini, kayak gitu. Nah, itu namanya fuzzy logic. Lalu di sini ada biasanya machine learning algorithm. Nah, machine learning algorithm itu based on algoritmanya sendiri, kayak gitu. Jadi, ya misal aku bilang di sini ada input, lalu aku butuh expected output. Itu seperti apa? Nah, jadi misalkan aku punya inputnya itu adalah data-data buat ngeprediksi apakah hari ini hujan atau tidak. Ya udah berarti aku masukin data tentang suhu hari ini, lalu apakah precipitationnya berapa precipitationnya, lalu apakah kemarin hujan atau tidak, 7 hari belakang misalnya hujan atau tidak, lalu apakah hari ini musim hujan atau tidak, lalu apakah misalnya apalagi ya kalau prediksi hujannya, anginnya kencang atau tidak. Nah, itu semuanya aku masukin datanya,
lalu aku masukin ke algoritma machine learning, teman-teman. Jadi data yang tadi aku ambil, aku masukin ke suatu algoritma. Nanti algoritma tersebut bakal ngehasilin output. Nah, output itu berupa apa? Berupa ya yang pengen kita mau. Kan yang pengen kita mau kan hari ini pengen prediksi apa hari ini hujan atau tidak. Ya udah, berarti outputnya misalnya hujan atau enggak misalnya tidak hujan, seperti itu. Jadi itu ya machine learningnya. Nah, bedanya kalau ya yang seperti ini yang rule base itu ya dia tuh kebanyakan if else teman-teman. Ya namanya rule base ya. Kalau yang machine learning ini dia pure on algorithm gitu. Algorithm and statistic. Nah, teman-teman bisa lihat juga kalau teman-teman di machine learning ini aku disclaimer aja. Jadi teman-teman itu gak usah takut banget kalau misalnya teman-teman itu lihat biasa di influencer-influencer TikTok gitu atau Instagram Reels itu bilang, "Oh, kalian wajib banget nih, harus advance banget mathematics kalian. Oh, statistik kalian harus advance banget." Nah, itu jangan ya teman-teman, jangan percaya banget karena yang kalian penting itu sebenarnya ya basicnya aja. Misal apa ya, ambil salah satu contoh misal aljabar linear. Nah, yang paling kalian pahamin banget yaitu ya perkalian matriks doang, teman-teman. Kayak gitu. Ya karena algoritma machine learning tuh based on ya banyak kan ini sih perkalian matriks, terutama kalau misal kalian belajar tentang neural network nanti. Nah, kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi teman-teman, ini aku disclaimer dari sekarang, gak usah down banget tiba-tiba ketemu kata-kata matematika, statistik kayak gitu. Gak usah down banget, tenang aja. Yang penting tahu basicnya aja. Misal kalau statistik itu misal basicnya itu kayak minnya berapa, cara ngitung min gimana, median gimana, standar deviasi gimana, varians dan seterusnya. Kalau ya matematikanya mungkin yang basic-basicnya aja kayak gitu. Misal kalian kalau misal kalian belajar tentang neural network ya, nanti bakal dipelajarin di mid selanjutnya minggu depan kalau nggak salah. Itu ya banyak algoritma itu menggunakan seperti turunan kayak gitu, turunan atau integral. Nah, ya udah kalian harus paham aja ya basic integralnya itu gimana, cara mengintegralkan kayak gitu aja. Nggak perlu kalian ngelakuin kalkulasi manual kayak itu nggak perlu. Karena ya komputer udah ada buat ngelakuin hal tersebut gitu. Kalian cuman panggil fungsi integralnya aja, masukin angkanya nanti muncul hasilnya kayak gitu. Jadi itu aku disclaimer aja. Nah, di sini aku bakal kasih tahu ke teman-teman buat supervision di machine learning itu ada apa aja. Nah, kalau yang di machine learning itu teman-teman itu ada sebenarnya ada banyak ya. Nah, cuman yang paling kita fokusin banget itu ada supervised sama unsupervised learning. Nah, lalu di sini ada reinforcement learning, ada self supervised, ada zero shot sama multimodal. Mungkin aku jelasin dulu ya tentang supervised learning. Jadi kalau supervised learning nanti bakal ada juga sih di slide selanjutnya. Intinya itu kalian belajar dari data tapi memerlukan contoh gitu. Misalnya kalian pengen balik lagi ke konteks tadi ya. Misal kalian pengen ngeprediksi apakah hari ini hujan atau tidak. Ya udah kalian bakal belajar dari data yang sudah kalian kumpulkan. Misal tadi ada suhu, ada kecepatan angin, lalu apakah hari ini musim hujan atau tidak, lalu apakah 7 hari belakangnya sudah hujan atau tidak. Nah, lalu ada hasil outputnya. Ya ini hujan atau ya ini tidak hujan, kayak gitu. Nah, itu yang example-nya itu, contohnya itu adalah si output tadi. Nah, jadi misalnya polanya misal jika suhu hari ini itu tinggi, lumayan tinggi banget. Terus kecepatan anginnya tiba-tiba makin tinggi. Terus 7 hari sebelumnya tiba-tiba ada hujan sekali. Lalu kecepatan lalu apa lagi ya? Ya mungkin itu. Nah, lalu eh, maka itu diklasifikasikan ke kategori jenis hujan kayak gitu. Nah, dari situ teman-teman, dia tuh algoritma itu dia bakal belajar dengan pola yang aku sebut tadi kayak gitu. Nah, berarti kayak sebaliknya, misal kalau suhunya apa ya, suhunya 26 derajat, lalu kecepatan anginnya tidak tinggi, lalu 7 hari belakangan tidak ada hujan, berarti klasifikasinya dia bakal masuk ke golongan tidak hujan seperti itu. Nah, dari contoh-contoh seperti tersebut, mesin itu bakal belajar teman-teman, bakal belajar dari pola yang aku sebut tadi. Nah, nanti pas dia udah belajar, dia bakal nyesuaiin tuh hasil dia belajar tadi ke hasil prediksi yang pengen dia lakuin seperti itu. Nah, lalu di sini ada unsupervised. Nah, kalau unsupervised itu
negasi dari supervised. Kalau aku bilang tadi kan dia berdasarkan example ya, berdasarkan contoh. Nah, kalau unsupervised itu dia nggak ada contoh, teman-teman. Jadi, ya kalau tadi kan aku bilang kan ada suhu, ada kecepatan angin, ada precipitation, 7 hari belakangan hari ini hujan atau tidak. Nah, terus ada output, ada kelasnya kan, ada kelas outputnya hari ini hujan atau tidak. Nah, kalau supervised itu ada contoh hasil outputnya. Iya contoh hasil outputnya. Nah, kalau unsupervised itu nggak ada. Dia itu nggak tahu kalau ini hujan atau tidak. Jadi dia itu belajar sendiri buat nyari pola sendiri. Nah, nanti kalau misal kurang jelas, bakal ada kok contohnya di next slide. Nah, kalau reinforcement learning di sini teman-teman itu basically simple-nya itu ya teman-teman tuh bakal belajar, ya kan? Bakal belajar. Terus kalau misalnya teman-teman salah, melakukan kesalahan, itu teman-teman kena punishment gitu, kena punishment. Nah, kalau misalnya teman-teman itu belajar terus hasilnya itu benar, berarti teman-teman itu mendapatkan reward. Kayak gitu simpelnya. Lalu ada self supervised learning. Nah, kalau self supervised learning itu intinya dia itu belajar, dia itu ada dia itu sama kayak supervise ya kan. Cuman dia itu tidak ada label, cuman dia dapat belajar sendiri. Nah, itu sebenarnya agak kompleks. Jadi ini mungkin aku skip aja ya yang ini. Karena dia itu biasanya rananya itu di advance banget. Jadi ini sih aku skip aja dulu. Lalu di sini ada zero shot learning kan. Kalau teman-teman belum tahu zero shot learning itu ya misal zero shot itu artinya ya teman-teman ketik aja atau tampilin aja apa yang teman-teman pengen mau, nanti hasilnya itu bakal muncul. Contohnya ya kayak generative AI. Generative AI itu ya teman-teman misal teman-teman pengen ngetik tentang pengen nge-generate ide resep nasi goreng misalnya. Nah, ya udah teman-teman ketik aja promptnya, aku tolong generate aku resep nasi goreng yang nasi goreng kampung gitu. Nah, nanti hasilnya itu bakal muncul gitu. Nah, itu adalah zero shot learning. Kalau multimodal learning, nah itu artinya dia itu bakal melakukan beberapa task dalam sekaligus gitu. Misalnya dia bisa ngelakuin nge-generate text, lalu bisa ngelakuin nge nge-generate text, nge-generate image dan seterusnya. Itu adalah multimodal learning. Nah, kurang lebih gitu ya buat machine learning ya. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat buat algoritma machine learning itu ada banyak teman-teman. Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir banget karena nggak semuanya itu bakal dipelajarin gitu. Di mungkin yang inti-intinya aja. Nah, kalau teman-teman lihat di situ yang paling sering itu ya decision tree. Di sini ada decision tree. Itu banyak versi ya, teman-teman. Nah, ya buat milih versinya yang mana bang gitu. Ya itu eksperimen jujur. Tapi tenang aja, kalian bakal belajar di next week. Lalu di sini ada misal clustering. Nah, clustering itu ya algoritmanya itu ya ini seperti k-means, k-medians, hierarchical clustering. Lalu tuh algoritma berdasarkan probabilitas atau namanya Bayesian. Itu yang paling atas ya. Ya ini contohnya kayak naive Bayes. Terus ada Gaussian naive Bayes, multinomial naive Bayes dan seterusnya kayak gitu. Jadi banyak ya teman-teman machine learning algorithm itu bahkan lebih dari ini. Bahkan dari autornya sendiri itu nge bukan dari autor ya sih, maksudnya dari orang-orang sendiri bakal ngedevelop machine learning algoritmnya sendiri seperti itu. Nah, kan aku skip. Nah, buat workflow-nya teman-teman, jadi teman-teman itu sebenarnya workflow-nya itu simple. Jadi teman-teman itu butuh suatu dataset, ya kan? Teman-teman itu butuh suatu dataset. Katakan case-nya sama lagi ya, kayak yang aku pengen tadi ngeprediksiin apakah hari ini hujan atau tidak gitu. Nah, jadi teman-teman ya butuh dataset tentang ya hari ini hujan atau tidak kayak gitu. Contoh ya dataset tentang apa ya, kalau misalnya teman-teman search aja ya, misalnya rain prediction dataset gitu. Nah, misalnya ini kan ada yang paling atas ya. Nah, teman-teman lihat aja yang paling atas. Di sini ada dataset tentang rain prediction. Oh, bukan, wait. Mana ya? Nah, ini contohnya. Ini adalah suatu dataset buat ngeprediksi hujan di Amerika. Jadi teman-teman ngumpulin kayak ya datasetnya itu apa aja gitu informasinya. Nah, kalau misal aku lihat di sini kan informasinya kan ada tentang tanggalnya, hari itu tanggal apa, lalu lokasinya di mana, temperaturnya berapa derajat, terus kelembapan hari ini berapa, terus kecepatan anginnya berapa. Lalu sampai pada akhirnya yang pengen kalian prediksi polanya apakah hari ini hujan atau di sini tuh indikasinya itu nol ya. Biasanya nol itu no, kalau satu itu yes kalau dari computer science. Lalu sini ada yang pengen kalian prediksi. Nah,
ini hari ini besoknya bakal hujan atau tidak kayak gitu. Nah, ini dataset itu yang seperti ini itu yang kalian kumpulin. Nah, dari dataset yang seperti aku kasih tahu tadi yang udah kalian kumpulin itu kalian bakal retrieve tersebut atau kalian ambil datanya. Nah, setelah kalian ambil itu ya kalian prepare data itu buat kalian lakukan apa. Contohnya seperti kalian lakukan eksplorasi datanya. Kalian analisis datanya itu seperti apa sih pola-pola, misal pola-pola data yang hujan kayak gitu. Terus kalian analisis gimana sih kita bandingin pola-pola dengan data yang apa ya, polanya tidak hujan. Misalnya, oh data yang hujan itu cenderung suhu dan kecepatan anginnya itu lumayan kencang untuk hari ini. Berarti kemungkinan besok itu hujan. Dibandingin data yang tidak hujan itu cenderung suhunya itu lebih medium dan kecepatan anginnya itu biasa aja. Nah, kayak gitu. Itu kalian ekspor semua di exploratory data analysis. Lalu di sini ada data preprocessing, teman-teman. Nah, jadi data preprocessing itu basically data itu kalian bersihin gitu, kalian benerin. Karena kalau misalnya kalian ambil, misal datanya itu dari internet ya, kalian lakuin web scraping katakan. Nah, itu aku percaya deh, itu 100, enggak 100% deh. Misalnya 90% setiap case itu datanya output yang udah di web scraping itu hasilnya itu nggak konsisten gitu. Misalnya kadang ada yang spasinya kelebihan, terus ada yang penulisan komanya tidak konsisten, ada yang pakai titik, terus ada yang pakai koma biasa kayak gitu kan nggak konsisten ya, walaupun definisinya sama. Nah, itu bakal kalian lakuin di data preprocessing. Nah, setelah itu kalian bakal ada namanya itu feature engineering, teman-teman. Jadi feature engineering itu basically kalian nambahin informasi dari data yang sudah kalian ambil. Nah, misal apa ya? Misal tentang gaji seseorang. Jadi teman-teman punya data tentang gaji dia, lalu posisi kerja dia itu sebagai apa. Misal posisi kerja itu ada CEO, ada CTO, lalu ada manajer biasa, ada product manager. Nah, kalau teman-teman tahu ya, misalnya kayak CTO, CEO itu kan udah di tingkat atas ya, paling atas. Nah, teman-teman bisa ngelakuin ekstraksi nih, nambahin kolom baru tentang kelas kelas level. Misalnya kelas level buat yang CEO sama CTO itu kalian gabungin jadi kelas baru. Jadi namanya kelasnya misalnya kelas eksekutif level. Nah, lalu misalnya product manager, ya udah itu berarti kelas B. Lalu yang product manager dan yang role-role biasanya itu teman-teman bikin kelas biasa atau kelas C seperti itu. Jadi itu adalah feature engineering. Nah, lalu selanjutnya di sini ada feature selection, teman-teman. Jadi feature selection itu ya kurang lebih kalian memilih kolom mana yang berguna gitu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman katakan seperti ini ya. Misal ada kolom date, ada kolom lokasi, temperatur. Nah, ini kalian analisis. Kalau misalnya ada kolom yang nggak berguna, itu gak usah kalian include kayak gitu. Karena ya dia kan nggak memberikan informasi yang bermakna kan. Jadi ngapain kalian include seperti itu? Nah, kurang lebih seperti itu buat filter selection simple ya. Nah, nah setelah itu kalian tuh bakal lanjut ke tahap modeling nih, teman-teman. Nah, di modeling ini yang baru kalian terapkan namanya itu pembelajaran mesin atau machine learning. Nah, di sini itu kalian ya terapin kayak algoritma yang aku bilang itu. Misalnya kalian terapin decision tree, gradient boosting, dan seterusnya. Kayak gitu. Banyak sih algoritmanya, itu kalian eksperimen aja. Nah, setelah udah kalian ngelakuin namanya modeling atau belajar, tanda kutip, lalu kalian bakal tes, teman-teman. Kalian bakal ujian. Nah, ujian ini itu namanya adalah evaluasi. Nah, evaluasi. Jadi, setelah kalian belajar tentunya aja ya pada biasanya misal kalian besok nih ada UAS, ya udah kalian belajar kan. Nah, setelah kalian belajar UAS, yo kalian bakal diuji gitu seberapa kemampuan kalian seperti itu. Nah, ini sama konsepnya kayak machine learning. Nah, setelah kalian dievaluasi apakah hasilnya bagus atau tidak. Kalau tidak bagus, ya udah kalian balik lagi ke fase pertama. Kalian cek lagi, kalian explore lagi datanya, kalian bersihin lagi apakah datanya benar-benar bersih atau tidak. Kalian cek lagi apakah penggunaan kolom atau fitur itu sudah komplit atau sudah perfect buat digunakan atau tidak, baru kalian uji lagi, belajar lagi.
Setelah itu evaluasi. Jika hasilnya bagus, baru kalian lulus deh, atau dikatakan kalau di ranah data science itu bisa kalian deploy, artinya bisa digunakan oleh publik. Itu hasil prediksi kalian. Nah, kurang lebih seperti itu ya buat si machine learning workflow di data science or machine learning. Nah, ini aku udah jelasin ya tadi ya tentang supervised learning. Nah, cuman kalau buat gambarannya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi eh, ibaratkan kalian itu ya punya contoh, punya example. Jadi contoh kayak kasus spam email yang aku kasih tahu tadi, ya dia itu belajar tentang pola email yang spam, lalu dia bakal tahu nih contoh mana yang email tersebut spam atau tidak. Ada labelnya namanya. Nah, lalu dia juga belajar dari label yang spam gitu. Yang nggak spam. Nah, itu dia bakal belajar juga ciri polanya itu seperti apa, teksnya, emailnya. Nah, setelah dipelajarin ya udah dia sudah tahu ciri-ciri mana email yang spam atau tidak berdasarkan contoh atau labelnya kayak gitu. Nah, tasnya itu biasanya itu apa? Biasanya itu klasifikasi ya. Kalau contoh yang spam email itu klasifikasi. Kalau regresi itu basically teman-teman ngeprediksi bilangan kontinu. Misalnya, teman-teman pengen ngeprediksi suhu di jam 8 malam nanti itu kira-kira berapa derajat. Nah, itu kan bilangan continuous ya. Misalnya bisa 54,3 derajat. Nggak nyampe ya, nggak mungkin ya. Bisa 27 derajat. 27,2 derajat. Bisa 24,3 derajat. Ada koma-komanya. Nah, itu namanya regresi, teman-teman. Atau kalian ngeprediksi bilangan continue. Seperti itu. Sama juga dengan namanya itu forecasting. Nah, kalau forecasting itu kurang lebih sama teman-teman kayak regresi. Bedanya itu dia ada berdasarkan waktu gitu, deret waktu. Nah, contoh itu apa deret waktu? Contoh itu seperti ini. Ini kan ada data namanya date ya. Ini kan berdasarkan deret waktu kayak gitu. Nah, kurang lebih itu buat si supervised learning. Nah, lalu nih kita bakal masuk ke unsupervised learning, teman-teman. Nah, tadi kan kalau aku bilang kan dia tuh nggak ada example ya. Nggak ada, dia tuh nggak tahu mana dia tuh tahu mana email yang spam atau tidak berdasarkan karena dia udah tahu contohnya. Nah, kalau unsupervised learning, dia itu nggak ada contohnya sama sekali, teman-teman. Jadi contohnya ya teman-teman bisa lihat dari gambar ini. Nah, asumsi aja, asumsi. Kita itu belum tahu sama sekali tentang anggur, lalu tomat sama jeruk. Kayak gitu, asumsi, asumsi. Nah, setelah itu, ini kan datanya acak ya, kita nggak tahu kan. Nah, setelah itu kita masukin datanya ke suatu algoritma. Nah, nanti suatu algoritma tersebut kita itu memisahkan data yang mana itu, oh ternyata ini adalah jeruk. Lalu, oh ini kelompok 2 ternyata ini adalah tomat. Dan yang terakhir ini adalah anggur kayak gitu. Jadi dia tuh belajar dari polanya sendiri. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi asumsi aja, teman-teman itu nggak tahu sebelumnya tentang yang mana jeruk, yang mana tomat, yang mana grape atau anggur. Seperti itu. Nah, tasnya itu apa mas gitu? Tasnya itu biasanya itu clustering teman-teman. Clustering, lalu ada dimensionality reduction, deteksi anomali, sama unsupervised imputation kayak gitu. Kalau clustering itu yang biasanya itu yang ini yang aku kasih tahu sekarang yang ada di gambar. Nah, ini adalah namanya clustering atau pengelompokan. Kalau dimensionality reduction itu teman-teman aku kasih tahu seperti contoh seperti ini ya. Teman-teman tahu ya dari data ini kan dia kan punya 9 kolom ya. Nah, kalau dimensionality reduction itu artinya dari katanya aja ya, kata-katanya aja, reduction. Itu artinya dia mereduksi. Nah, jadi dari 9 kolom ini itu bisa aku reduksi informasinya itu jadi 2 kolom kayak gitu. Atau 3 kolom, 4 kolom seperti itu. Nah, itu adalah biasanya kalau di unsupervised learning. Jadi, kalau misalnya teman-teman masih bingung, intinya supervised learning itu belajar berdasarkan ada contohnya atau labelnya. Kalau unsupervised learning dia itu nggak ada labelnya atau without labels kayak gitu. Nah, baru kita masuk nih ke ranah Python. Python for machine learning dan AI. Nah, teman-teman, sebelum aku jelasin dulu tentang ini ya, kenapa sih kita itu menggunakan environment Python gitu. Nah, kalau teman-teman belum tahu ya sebelumnya, Python itu basically kan lebih fast ya daripada C++ atau C bahasa C. Bisa kita buktiin ya di sini ya. Bisa Python bisa is C++ faster than Python gitu. Nah, teman-teman lihat ya.
Yes, C++ is generally much faster than Python in terms of execution speed. Nah, dari orang-orang aja udah tahu kalau C++ atau C itu lebih cepat daripada Python. Terus kenapa sih kita pakai Python gitu kan? Padahal kan itu lambat ya, lebih lambat. Terus eksekusinya lama. Nah, teman-teman, jadi kalau teman belum tahu, kalau Python itu digunakan buat ekosistem di machine learning, bahkan banyak banget ya. Bahkan researcher semua itu pakai Python semua, hampir 95%. Nah, cuman behind the scene-nya itu teman-teman, dari tools atau library yang nanti bakal aku kasih tahu, itu bakal dikompile dengan C teman-teman, dengan C, C++ atau CUDA kayak gitu. Nah, lalu yang sebagai user interface itu apa ya? User interface itu yang kalian lihat atau yang kalian codingnya itu adalah Python-nya gitu. Jadi Python itu cuma nyuruh si compiler C++ untuk melakukan hal tersebut kayak gitu. Nah, yang kalian ngodingnya itu pakai apa? Itu pakai Python. Cuman compilernya, mesin eksekusinya itu pakai C, teman-teman. C, C++, kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu ya, teman-teman. Jadi ya performanya itu UI-nya itu UI Python, cuman performa itu performa C kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kenapa? Kenapa pakai Python? Kenapa nggak pakai C aja? Nah, jadi teman-teman, kalau di AI machine learning itu role-nya ya, kalau teman-teman belum tahu ya, di job market itu nggak semuanya itu orang-orang computer science, teman-teman. Banyak kan orang itu adalah statistician, terus mathematician. Nah, jadi ya orang-orang matematika, orang-orang statistik itu nggak perlu kayak tahu banget nih tentang kayak struktur data atau data struktur and algorithm, misal cara ngelakuin dari binary tree ini. Nah, itu nggak perlu teman-teman. Ya, kenapa ya? Karena ya orang itu ranah fokusnya itu ya ke bidangnya matematika, statistik, bukan programming gitu. Nah, gunakan Python. Kenapa? Karena ya Python itu satu, sintaksnya itu friendly teman-teman. Terus kedua, gampang dimengerti. Itu yang paling penting. Nah, kalau C, teman-teman misal ngelakuin pakai C ya, teman-teman nulis aja kayak for loop gitu. Itu kan panjang ya, for in i sama dengan 0, i lebih kecil daripada ini. Lalu i plus plus, lalu lakuin ini. Itu kan mungkin ya kalau buat apa ya? Beginner ya itu agak susah. Nah, cuman kalau buat bukan, agak lebih mudah gitu. Nah, cuman kalau buat matematikawan, statistikawan, itu buat mahamin tersebut mungkin dia harus ngeproses dulu kayak gitu. Nah, beda kalau pakai Python ya udah, kalian itu ngodingnya itu pakai high level language. Jadi ya cukup bilang aja for dalam array ini aku pengen ngelakuin iterasi ini. Udah kayak gitu doang. Dia tuh kurang lebih memimikin kayak styling bahasa manusia kayak gitu. Jadi itulah kenapa digunakan Python. Lalu ya semua framework, tools, lalu integrasi dari berbagai apa ya, scope kayak data engineering, deployment, ML ops, lalu ada development AI, itu semua menggunakan Python teman-teman. Nah, lalu dan yang terakhir juga itu community terbesar di AI itu berada di Python kayak gitu. Nah, buat library dan toolsnya nih. Nah, buat library dan toolsnya ini kalian kalau mau menggunakan eh, manipulasi data itu adalah nama library-nya adalah Pandas, teman-teman. Nah, sebenarnya ada banyak lagi library buat manipulasi data. Cuman yang paling populer banget dan yang 90% bakal banyak dipakai orang itu adalah Pandas. Mungkin teman-teman dengar kayak Polars, namanya Polars ya. Itu way faster, cuman jarang banget dipakai orang. Nah, itu juga bisa teman-teman buat manipulasi data. Nah, intinya Pandas itu ya basically kayak Excel-nya tapi buat Python kayak gitu. Kayak Google Spreadsheet cuman buat Python kayak gitu. Nah, kalau Matplotlib itu buat visualisasi data, teman-teman. Visualisasi data. Misal kalian pengen nampilin distribusi datanya seperti apa. Nah, lalu kalian pengen nampilin seperti scatter plot. Nah, itu menggunakan Matplotlib. Lalu di sini ada scikit-learn. Scikit-learn itu nanti kalian bakal belajar itu adalah buat pembelajaran mesin. Jadi kayak model-model machine learning kayak decision tree, regresi linear, naive bias. Mungkin aku kasih tahu aja preview-previewnya. Nanti kalian bakal belajar di next week tentang model-model tersebut. Itu diproses namanya di library scikit-learn. Lalu di sini ada NumPy. Nah, NumPy ini itu buat ngeproses
matriks teman-teman, matriks atau array, bahkan tensor juga. Jadi ya basically buat aljabar linearnya lah istilahnya seperti itu. Lalu Seaborn, nah Seaborn ini sama ya teman-teman, kayak Matplotlib. Cuman kalau Seaborn itu dia lebih efisien nulisnya dibandingin Matplotlib. Dan dia ini juga bisa buat visualisasi data yang lebih advance seperti itu. Lalu yang terakhir, sebenarnya banyak lagi ya, cuma yang sering banget digunakan, ini ada TensorFlow. Nah, TensorFlow itu ada framework dari Google, itu buat apa? Buat deep learning. Nah, jadi deep learning itu ya kalian ngelakuin suatu task, cuman bukan ke ranah data tabular lagi, teman-teman. Jadi data itu udah data image, data gambar, data teks, data audio. Jadi ya terutama kayak ChatGPT atau Gemini AI. Nah, itu mereka menggunakan ya TensorFlow atau enggak framework lain, framework khusus untuk deep learning seperti itu buat ngedevelop yang namanya Gemini kayak gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Buat library dan tools di AI and machine learning buat yang paling utamanya. Nah, di sini aku bakal jelasin dulu tentang Pandas. Nah, kalau di Pandas itu kalian itu bakal dibuat khusus itu buat ngolah data, teman-teman. Nah, khususnya itu buat data tabular. Nah, data tabular. So, data JSON juga bisa, cuman jarang orang kalau nggak salah pakai Pandas kayak gitu. Nah, jadi ya kalau teman-teman lihat ya, di sini ada contohnya. Ya, misal kita punya data nih. Data itu bentuknya CSV ya, format filenya. Misal kalau Excel kan .xlsx gitu. Nah, teman-teman juga bisa pakai Excel. Nah, pokoknya ada data, lalu kalian read data tersebut, lalu ya data tersebut nanti bakal muncul di Python kalian seperti itu. Nah, lalu di sini ada data frame. Data frame itu apa sih? Nah, data frame itu ya basically tabelnya gitu, teman-teman. Tabelnya. Nah, itu adalah namanya data frame. Jadi ya teman-teman bisa lihat ya di sini ada nama, terus ada datanya, ada Budi, umurnya 12, lalu ada kotanya kota Bandung. Lalu di sini di namanya di sini ada Adit, umurnya 13, kotanya Jombang. Nah, ini karena dia bentuknya tabel, ya ini namanya itu data frame gitu ya. Lalu yang kedua di sini ada series, teman-teman. Nah, jadi series itu basically satu kolom gitu, satu kolom. Jadi ya kalau teman-teman lihat ya, di sini ada umur 12, 13. Ya kolomnya cuma satu doang, nggak ada yang lain lagi. Ya udah itu namanya series kayak gitu. Nah, cuman yang paling sering banget digunakan ya ini adalah frame gitu. Nah, series itu juga bisa bentuknya dalam array ya teman-teman. Kan dia kan array itu kan satu dimensi ya. Satu dimensi itu artinya satu kolom ya. Kalau aku bilang satu dimensi itu artinya satu kolom. Nah, teman-teman bisa lihat kalau ya satu kolom ini ya satu kolom doang kan, satu dimensi kan. Jadi sama juga kayak array. Array itu kan cuma satu doang ya, garis lurus kayak gini. Nah, itu juga bisa namanya series. Data frame juga bisa nggak, Mas? Di array bisa. Kalau array-nya itu dua dimensi kayak gitu. Berarti ada kolom, ada tabel gitu. Nah, lalu di sini ada NumPy, teman-teman. Jadi NumPy yang aku bilang tadi ya, basically itu buat aljabar linear, operasi matriks, lalu manipulasi matriks, array, perhitungan angka, lalu operasi vektor. Nah, itu basically kita menggunakan NumPy, teman-teman. Nah, balik lagi teman-teman, itu yang aku bilang sebelumnya. Kalau teman-teman pakai Python biasa ya, misal kalau Python kan ininya kan import math ya. Nah, kalau teman ngelakuin kalkulasi, katakan kalkulasi yang sangat gede pakai math doang, itu cenderung lama, teman-teman. Lama banget. Nah, cuman kalau teman-teman pakai NumPy, import NumPy, nah, itu kalian ngelakuin kalkulasi yang sama, itu cenderung lebih cepat. Nah, bedanya kenapa? Nah, kalau math yang biasa di Python ya, ada namanya library math. Nah, ini math. Dia itu dia dikompil pakai bahasa Python-nya kayak gitu. Nah, bedanya kalau NumPy, dia itu dikompil pakai UI-nya si Python. Cuman behind the scene-nya itu yang eksekusi itu adalah bahasa C, teman-teman, kayak gitu. Jadi gitu ya. Maka kita itu gunain NumPy. Nah, jadi prosesnya sama ya. Jadi ada data, lalu bisa bentuknya itu dalam array, kita proses datanya. Misal kita mau lakuin perkalian matriks. Nih, yaudah, kita langsung kaliin aja. Hasil nanti dia bakal munculin hasil data yang udah diproses atau yang sudah dikaliin sama matriksnya kayak gitu. Nah, di sini nih ada Matplotlib and Seaborn. Nah, jadi teman-teman, Matplotlib itu ada library yang fokusnya itu buat visualisasi data, teman-teman. Visualisasi data, tapi formatnya itu khusus tabular, teman-teman. Nah,
Tujuannya buat apa? Tujuannya Mas, tujuannya itu buat ya ngelihat pola, teman-teman. Ngelihat pola datanya itu seperti apa. Bisa ngelihat distribusi data, ngeliatin hubungan antar kolom, misal hubungan antara kolom suhu dan kolom kecepatan angin itu seperti apa sih hubungannya. Nah, itu kalian bisa visualisasiin kayak gitu. Nah, tujuannya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi ya buat interpretasi awal kita sebagai data scientist atau data analis gitu. Nah, terus selanjutnya di sini teman-teman, ya prosesnya tuh sama. Kalian tuh ngambil raw data, lalu dari data tersebut kalian analisis datanya. Kalian visualisasi. Setelah itu ya setelah kalian visualisasi ya udah kan dapetin insight-nya itu seperti apa kayak gitu datanya. Misal yang aku bilang tadi ya, kalau misalnya yang hujan ya, kita pengen klasifikasiin apakah besok ini hujan atau tidak berdasarkan data suhu, kecepatan angin. Nah, misal aku visualisasikan untuk data yang gak hujan, terus aku lihat nih, oh cenderung ternyata suhunya kalau misalnya gak hujan itu dia stabil, moderat. Cuman kalau yang hujan, ternyata suhunya dia lebih tinggi gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi sebagai interpretasi awal. Nah, lalu di sini ada TensorFlow. TensorFlow. Nah, ini juga sebenarnya lanjutan dari machine learning ya. Kalian bakal belajar juga gitu tentang TensorFlow. Nah, bukan, sorry, tentang deep learning kayak gitu. Nah, jadi di TensorFlow itu framework buat deep learning. Nah, ini dari Google. Fungsi itu apa? Fungsinya tuh ya buat pembangunan model juga, cuman fokusnya itu di deep learning gitu, deep learning atau neural network. Nah, tenang aja nggak usah tahu sekarang, yang pengen tahu sekarang itu ya at least ya machine learning biasa aja. Nah, ya fokusnya buat apa ya? Kayak computer vision, visi komputer, atau natural language processing. Kayak penggunaan Gemini. Gemini itu based on TensorFlow, teman-teman, kalau teman-teman belum tahu. Nah, kayak gitu ya kurang lebih. Nah, yang bisa dilakuin itu banyak, teman-teman. Bisa computer vision, NLP, graph, reinforcement learning, forecasting, lalu prediksi biasa juga bisa. Audio, itu semuanya bisa dilakukan di TensorFlow, kayak gitu. Nah, mungkin itu aja tentang materi kita. Sebelum kita hands on, mungkin ada yang mau nanya dulu nggak ya? Aku kasih waktu ya sampai 15.30 deh. Sebelum itu, baru kita nanti hands on ya. Boleh kalau ada yang mau nanya. Boleh eh, on mic aja atau di chat boleh. Boleh, Mas Pandu. Boleh langsung tanya aja, Mas. Mau diizin Kak, jadi agak berisik tapi mau tanya Kak, kalau penggunaan modelingnya itu sama yang misalkan yang supervisor sama unsupervised itu gimana ya pakainya? Soalnya saya masih bingung pembedaannya kalau saya selama ini saya pakai pemodelan gitu Kak. Oh, ini ya, eh, pemodelan unsupervised sama supervised learning itu pakainya gimana ya? Bener ya? Bener nggak pertanyaannya itu? Boleh diulang Kak, biar terlalu kedengaran soalnya. Pertanyaan tadi pemodelan penggunaan supervised sama unsupervised learning ya? Iya betul Kak, jadi kayak kapan harus menggunakan supervisor, kapan unsupervised sama cabang-cabang yang seperti gitu Kak. Oh, oke, I see, I see. Jadi, teman-teman, pengguna itu kayak gini ya. Misal, ini aku contohin dulu ya. Aku sambil gambar-gambar juga. Nah, misal aku pengen bikin supervised learning kayak gini. Supervised learning ya. Ini contoh supervised learning. Supervised learning. Lalu di sini ada labelnya atau kelasnya gitu. Wait. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, kalau supervised learning itu eh yang awal itu namanya adalah features. Yang ini ya, features di sini ada namanya label. Label atau nah, teman-teman, jadi kalau supervised learning tuh basically ya teman-teman tuh mahamin pola dari data ini itu tapi tahu teman-teman contohnya itu yang mana gitu. Misal teman-teman
tanggal itu tanggal 1, ini kan tanggal 2024 ya, bulan 1. Terus lokasi di New York, temperaturnya segini, kelembapannya itu segini. Terus teman-teman tahu nih dari contoh tersebut, oh ini kelasnya ini masuk ke kelas 0, yang ini, baris yang ini, ke kelas 0 atau tidak hujan. Lalu teman-teman lihat nih dari kelas 1 misalnya, atau hujan ya. Ya teman-teman lihat, ini tanggal 3 di New York, tapi temperaturnya segini, tapi kelembapannya itu menurun gitu. Ya ini berarti kemungkinan besar dia ke kelas 1 gitu. Jadi dia ada contohnya gitu. Dia tuh artinya dia tuh dependent sama variabel ini teman-teman. Variabel contohnya atau labelnya. Kayak gitu. Ini ya, jadi dependent sama yang ini. Nah, kalau unsupervised itu ya kebalikannya teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak punya contoh gitu, nggak tahu yang mana hujan, yang mana tidak. Jadi ya kayak gini. Udah gitu doang, kayak gitu, nggak ada. Ya teman-teman itu cuma punya fitur doang gitu. Jadi ya unsupervised kayak gitu. Nah, kayak gini doang. Teman-teman cuma punya fitur, terus nanti ya teman-teman kelompokin yang mana hujan, yang mana tidak itu secara sendiri gitu. Ini hujan, ini tidak. Kayak gitu. Misalnya kayak mana dia? Ini hujan, ini tidak. Kayak gitu. Nah, ini yang aku bilang ini yang hujan atau tidak ini ya teman-teman cari tahu sendiri. Nah, cari tahu sendiri itu pakai apa? Pakai algoritma clustering, teman-teman, atau algoritma unsupervised learning kayak gitu. Ya, jadi contohnya kayak gitu ya. Kalau supervised learning itu eh, ada contohnya seperti ini. Kalau unsupervised learning itu ya gak ada contohnya kayak gitu. Itu cukup menjawab? Cukup menjawab. Oke, mantap, mantap. Yang lain ada yang mau nanya? Sebelum kita hands on ya, sampai 15.30. Boleh? Siapa tadi ya? Kak, izin mau nanya, Kak. Boleh, Itu boleh. kan tadi dari segala jenis macam kita ngolah data dari supervised learning, unsupervised learning, segala macam itu apakah kayak ada metode tertentu buat, pokoknya kayak metode terbaik buat kita ngolah data, apa kita pakai metodenya itu tergantung data yang kita mau olah? Itu gimana, Kak? Oke, bagus ya. Jadi teman-teman, buat best approach-nya ya, lebih tepatnya best approach-nya itu buat data yang pengen kalian olah itu sebenarnya nggak ada teman-teman, nggak ada best approach-nya gitu. Jadi ya teman-teman lakuin itu eksperimen gitu teman-teman. Jadi kadang misal buat ngedeteksi katakan penipuan atau tidak nih, transaksi penipuan atau tidak. Misal buat case ini pakai logistik regresi, algoritma logistik regresi. Oh, bagus. Terus teman-teman ngelakuin deteksi penipuan, transaksi penipuan juga, cuman katakan di company lain, teman-teman, di company lain. Nah, belum tentu ya algoritma approach logistik regresi itu paling terbaik seperti itu. Jadi caranya itu gimana bang gitu ya, caranya itu jujur eksperimen teman-teman gitu ya. Itu capeknya itu di situ sih, kalian ngolah itu harus eksperimen eksperimen eksperimen. Ya setelah eksperimen itu ya diuji semuanya sih kayak gitu, satu-satu, satu persatu kayak gitu. Udah menjawab? Udah, Kak, thank you, Kak. Oke. Oke. Karena udah menjawab boleh langsung kita hands on ya teman-teman. Sabar. Kita boleh langsung hands on, ntar aku kirim dulu di kolom chat. Eh, Nah, teman-teman bisa lihat di sini, di situ ada dataset, terus ada link Google Colab. Nah, kalau teman-teman mau ngejalanin yang bakal aku hands on, ya teman-teman boleh langsung klik Google Colab-nya, atau kalau mau ngoding bareng sama aku, boleh teman-teman ke Google Colab ya. Caranya ke collab.research.google.com kayak gini. Nah, teman-teman aku kirim link collab-nya kalau mau yang biasa ya, ke collab.research.google.com kayak gitu. Nah,
Cuman kalau ada yang kode yang udah jadi itu udah ada yang di satu kolom chat di dataset. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Oh, layar aku udah kelihatan aman kan? Aman ya. Oke. Nah, kalau udah aman teman-teman ke new notebook, ke new notebook. Teman-teman ke new notebook. Nah, setelah itu tampilnya itu seperti ini, teman-teman. Jadi ada ya kayak notebook Google Colab. Kemarin kan kita udah belajar ya. Nah, setelah itu teman-teman downloadin ke datasetnya, dataset yang aku kirim di kolom chat. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tentang review di Lazada. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada kolom apa ya, banyak ya, ada item ID, terus kategori di Lazada ini ada apa? Ini ada hard drive, ada hard disk ada hard drive, terus ada hard disk, terus ada nama barangnya apa, nama brand namanya apa, terus URL-nya di mana, harganya berapa, rating di Lazada tersebut berapa, terus reviewnya ada berapa, kayak gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal download ya. Downloadnya itu ya gimana mas? Ya downloadnya tinggal download ini aja. Klik download. Yang ini ya, sabar. Wait. Bisa nggak download? Nah, teman-teman klik download ya di sini ya. Download. Nah, kalau di download aja. Ini kan bentuknya zip ya. Nah, setelah bentuknya zip, teman-teman ekstrak aja ya. Teman-teman ekstrak di sini. Nah, kalau udah diekstrak teman-teman ke Google Colab-nya, ke sini ya, ke kiri ya, sidebar kiri. Lalu teman-teman tinggal drag aja, drag and drop aja. Gitu, drag and drop, terus klik yes, data yang tadi. Nah, kalau udah ada, tampilan itu seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat ya di kiri ya, ini kan datanya udah ada. Nah, teman-teman, baru nih kita mulai ngodingnya ya. Nah, jadi kita itu bakal ngelakuin analisis data nih, simple-simple aja ya kali ya. Nah, buat detailnya teman-teman itu aku udah kasih ya kode yang bakal kita hands on itu gimana. Cuman ini aku jelasin yang buat beginner friendly-nya. Nah, kita bakal ngelakuin import dulu ya teman-teman. Jadi kalau di notebook ya di sini teman-teman bisa ya, kalian bisa nge-import library. Misalnya sini aku ngelakuin import libraries ya. Nah, di sini misal aku pengen import yang library yang udah aku sebut tuh kayak Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, sklearn dan seterusnya. Ya udah aku berarti import NumPy snp, lalu import Pandas spd, import matplotlib.pyplot splt, lalu import Seaborn sns. Nah teman-teman, kalau teman-teman tahu S ini apa sih teman-teman? S misalnya ini ada NumPy, terus ada SNT. Ini singkatan ya teman-teman. Jadi ya biar kalian itu ngetiknya itu nggak capek gitu. Jadi daripada kalian panggil, misal kalian mau ngelakuin penjumlahan matriks gitu. Nah kan itu kan kodenya kan numpy.sum ya, terus matriksnya dimasukin. Nah itu kan nulis numpy-nya aja capek ya. Jadi disingkat aja jadi np kayak gitu. Jadi gitu ya. Kalau udah ini di run aja. Nah kalau udah di run, teman-teman, kita bakal ngeload datasetnya nih teman-teman. Bakal ngeload datasetnya. Nah, buat ngeload datasetnya itu caranya gimana, Mas? Gitu. Cara ngeload datasetnya itu ya cukup gini aja. Kita panggil df atau singkatannya itu dengan data frame ya. Masih ingat ya tadi kalau aku bilang bentuknya tabel itulah data frame. Terus kita panggil nih library pandas atau disingkat jadi pd. Aku panggil pd.read underscore csv. Terus aku panggil path datanya itu ada di mana. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini path datanya itu ada di sini di paling kiri. Nah ini teman-teman tinggal copy aja pathnya. Kalau di Google Colab tinggal klik ini yang kanan, tinggal di copy aja, lalu tinggal paste kode ya. Nah kalau di paste, teman-teman langsung print aja gitu, df gitu. Nah ini hasilnya udah muncul kayak gini. Hasilnya itu udah muncul. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini ada bentuk tabelnya, ada item ID, kategori, sampai seterusnya sampai retrieve date kayak gitu ya. Nah teman-teman itu juga bisa lihat
Misal kayak jumlah data itu ada berapa banyak kolom. Teman-teman bisa ngecek ya, caranya itu gini. Bisa mau ngecek jumlah baris, berarti jumlah baris itu sama dengan len df gitu. Len itu artinya berapa banyak data yang ada di data frame tersebut kayak gitu. Lalu mau lihat kolom gitu, berarti ya udah teman-teman juga lihat jumlah kolom len df.columns. Artinya apa? Artinya itu teman-teman ngelihat data kolom yang ada di data frame tersebut ada berapa jumlahnya, karena diapit sama function len kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, hasilnya itu udah muncul ya di sini. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa lihat interpretasinya, kita punya 10.000 data, lalu ada 9 kolom kayak gitu. Terus teman-teman bisa lihat ya, kalau kita udah tahu ya datanya ada berapa, kita bisa ngelakuin nih eksplorasi data awal, teman-teman. Nah, jadi misal aku pengen explore nih tentang datanya, bebas ya sebenarnya mau gimana. Eksplorasi data awal gitu. Nah, ini kita menggunakan pandas ya teman-teman. Jadi misal kita pengen katakan kalau ini kan ada 10.000 data ya teman-teman. Nah, kalau kalian by default ngenampilin semuanya kayak gini ya. Ini kan DF ya, aku panggil DF aja. Ya dia mencoba ngeload 10.000 data gitu. Nah, cuman ini kan kebanyakan ya. Nah, bahkan beberapa itu di skip. Maka dibikin titik-titik ini baru lu munculin 10 data terakhir. Nah, kalau misal teman-teman pengen melihat misal katakan 5 data pertama. Nah, teman-teman caranya itu kodenya itu kayak gini kalau di pandas. Itu df.head. Nah, by default kalau teman-teman nggak nentuin parameter berapa, dia bakal nampilin 5 data pertama. Kayak gitu. Kalau misal teman-teman mau nampilin 10 data pertama, berarti tambahin aja di parameternya. Sini ketik 10. df.head 10. Kayak gitu. Jadi kan dia bakal nampilin 10 data pertama. Nah, ini kenapa 9? Karena ingat teman-teman, dia itu mulainya itu dari 0 gitu. Sama kayak array ya, dia itu mulainya dari 0 kayak gitu. Nah, itu buat melihat 10 data pertama atau 5 data pertama kayak gitu. Jadi teman-teman definisin aja. Kalau melihat 2 data pertama bisa nggak mas? Bisa. Tinggal ganti aja melihat parameternya jadi 2 gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Itu buat ngelihat 10 data pertama. Lalu gimana sih kalau ngelihat 5 data terakhir gitu, 5 data terakhir sama teman-teman. Cuman kalau head itu teman-teman ganti jadi tail kayak gini. Habis itu tinggal di run aja kayak gitu. 5 data terakhir gitu. Nah, misal nih teman-teman ketik tail terus tampilin mau berapa data terakhir teman-teman lihat. Kayak gini caranya kalau di pandas. Nah, kayak gitu ya. Lalu di sini aku bakal ngasih tahu cara teman-teman ngelihat informasi tipe data dan juga apakah deskriptif data itu seperti apa kayak gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan namanya informasi data. Simple teman-teman. Teman-teman cukup panggil data frame-nya, lalu teman-teman panggil function info ini .info. Lalu informasi tentang datanya itu muncul ya, misal kolomnya itu tentang apa, tipe datanya tentang apa, lalu datanya itu apakah ada data missing atau tidak, data yang hilang atau tidak. Nah, itu muncul teman-teman di situ. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa ngelihat statistik deskriptif secara keseluruhan teman-teman. Nah, caranya itu gimana? Ya caranya itu simple teman-teman. Kalau di Python caranya itu ya teman-teman panggil aja data frame-nya, lalu teman-teman suruh describe gitu. Nah, suruh describe, lalu ya hasilnya ini muncul gitu. Misalnya kalau price di sini ada rata-rata di kolom price itu ada 3 berapa ini? Banyak banget nih. Lalu ya kuartil awalnya di sini ada 7,9 bla 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 bla. Lalu nilai maksimum di price di sini ada 2,7 juta deh katakan seperti itu. Jadi overview secara awalnya buat kita interpretasi awal itu teman-teman bisa ngeliat secara langsung. Nah, lalu teman-teman di sini aku bakal ngeliat gimana sih kalau kalian ada data yang hilang gitu atau data yang kosong, missing gitu. Mungkin buat detailnya itu bakal
dijelasin di next week oleh mentor machine learning namanya Mas Amar gitu. Nah, di sini teman-teman buat ngecek data missing itu caranya gampang. Caranya kayak gini. Teman-teman cukup print aja df dot is null, artinya apakah data ini ada yang null atau yang kosong. Lalu teman-teman jumlahin ada berapa data yang kosong kayak gitu. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada data yang kosong ya. Di sini ada data brand name. Artinya ya data brand name ini nggak terisi, kosong dia di tabelnya. Kayak gitu. Nah, itu buat ya ngecek data secara simple di Python. Nah, lalu kita next ya. Next kita buat ngebersihin data secara simple juga, teman-teman. Nah, atau namanya data cleaning gitu. Nah, data cleaning. Nah, termasuk ini ya, ngehandle missing value. Nah, teman-teman, di sini aku bakal ngehandle missing value. Nah, karena aku dilihat di sini ada missing value atau data yang hilang, aku bakal handle data tersebut. Jadi kalau ada informasi yang hilang, itu justru kita mendapat knowledge untuk belajarnya untuk suatu mesin itu atau suatu algoritma itu rada susah, teman-teman. Kenapa? Karena ada beberapa algoritma machine learning itu dia nggak bisa nge-accept missing value. Contohnya regresi linear, lalu naive bayas, lalu k-nearest neighbor itu nggak bisa nge-accept missing value. Lalu ada juga algoritma yang bisa nge-accept missing value, contohnya kayak decision tree. Nah, maka dari itu ya teman-teman, kalau bisa menggunakan kayak algoritma naive bayas, regresi linear, nanti ya buat detailnya next week, itu ya teman-teman harus nge-handle missing value tersebut gitu. Nah, salah satu caranya yaitu teman-teman bisa menghapus data yang missing seperti itu. Nah, misal cara menghapus itu gimana sih bang gitu. Ya udah, cara menghapusnya itu ya tinggal df sama dengan df drop na gitu. Udah gini aja. Nah, kalau misal aku kasih tahu ya jumlah baris sebelum dihapus. Ini aku kasih tahu ya. Lalu setelah dihapus. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini jumlah baris sebelum dihapus missing data itu 10.942. Cuma setelah dihapus dia berkurang 4 gitu. Jadi arti datanya itu ya udah nggak ada missing value. Nah, setelah itu teman-teman buat selain missing value itu ada namanya data duplikat. Jadi data duplikat itu ya informasinya ya duplikat. Sebenarnya duplikat itu nggak boleh, teman-teman. Kenapa? Karena dia kalau pada detailnya, misal kalian ada apa ya? Ada suatu case di mana di soal ujian katakan ada soalnya itu mirip gitu. Soalnya bukan mirip sih, sama persis. Nah, kalau misal kalian jawabnya itu benar, ya udah berarti poinnya itu makin tinggi kan dibandingin kalian gak ada data soal itu yang data soal duplikat atau ada yang sama, poinnya beda. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi itu berbobot lebih tinggi data duplikat dan itu kita nggak mau gitu. Bisa jadi kalau misal aku datanya tanpa data duplikat aku bisa remedial, cuman kalau ada data duplikat tiba-tiba nilai aku pas-pasan nggak jadi remedial kayak gitu. Nah, itu kita nggak pengen. Nah, cara ngeceknya itu gimana? Cara ngecek itu ya teman-teman tinggal cek aja df.duplicated.sum gitu. Nah, ini buat ngecek data duplikat gitu. Mungkin aku di sini ya, aku masukin ke sini, masukin array jumlah mana ya? Jumlah data duplikat. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah teman-teman bisa lihat di sini ada data yang duplikat gitu. Nah, jumlahnya bisa terlihat di sini ada 0 ya. Nah, kalau udah 0 hasil data duplikatnya nggak ada, berarti aman. Cuma kalau misal katakan ada 1, 2 atau 3, ya teman-teman harus menghapus data duplikat tersebut. Cara ngapus itu gampang, teman-teman. Caranya itu df sama dengan df.drop duplicates. Habis itu udah, ini cara menghapus data duplikat. Ini aku bikin komen ya, menghapus data duplikat. Kayak gitu. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu buat data cleaning secara simple. Habis itu kita bakal lanjut ke ngelihat ini ya, visualisasi data deh, biar enak ya. Nah,
Sekarang teman-teman, aku pengen visualisasi data. Visualisasi data. Wait, mana dia? Nah, teman-teman, kita bakal menggunakan library Seaborn. Di sini kita bakal gunain library Seaborn sama matplotlib. Wait. Habis itu udah kita bakal ngevisualisasi data. Misal aku pengen ngevisualisasi distribusi apa ya? Pengen ngevisualisasi harga produk secara keseluruhan data gitu. Misal di sini ya. Ini kan harga produk di sini ya, di price ya. Nah, cara visualisasinya gimana ya? Nah, cara visualisasinya itu kayak gini ya. Buat ngelihat harga produknya itu gini. Teman-teman pakai matplotlib. Tadi kan udah kita singkat ya panggilannya itu jadi PLT di sini. Kan cukup panggil PLT, lalu panggil functionnya, gitu. Panggil methodnya. Method buat nampilin distribusi data itu namanya his, teman-teman. plt.his gitu. Nah, lalu di sini di dalam parameter itu teman-teman definisiin apa yang pengen kalian lihat dari distribusi datanya gitu. Misal tadi kan aku pengen ngelihat ini ya, sebaran harga pada dataset Lazada ini. Rata-rata bisa dilihat dari visualisasi itu ada berapa ya rentangnya gitu. Nah, di sini aku tinggal masukin aja nih df, lalu aku bikin array, lalu panggil definisin kolomnya, nama kolomnya apa gitu. Nah, di sini kan ada nama kolomnya price ya atau harga. Di sini aku kopas nama kolomnya, lalu aku panggil di situ df price. Nah, setelah itu ya udah teman-teman tinggal show aja visualisasinya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya rentangnya itu seperti apa. Nah, kalau di sini kan agak susah diinterpretasi ya. Maka dari itu kita bikin kotaknya. Kotaknya itu makin banyak kotak rentangnya. Jadi, misal beansnya itu 30. Berarti rentangnya itu makin banyak seperti ini. Ini kan makin banyak ya kotaknya. Misal aku bikin 50. Berarti kotaknya itu makin banyak beansnya. Nah, seperti ini. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, terus misal teman-teman aku pengen ngeubah figur visualisasi itu, misal ada judul, terus ada keterangan di sumbu X ini ngejelasin tentang apa, terus sumbu Y ini ngejelasin tentang apa. Nah, itu caranya gimana bang gitu? Caranya gampang teman-teman. Caranya misal kalau teman-teman pengen nampilin titlenya ya, misal titlenya itu adalah distribusi harga produk gitu. Harga produk. Nah, itu teman-teman panggil plt.title aja. Kalau teman-teman run, ya harganya itu muncul gitu. Judulnya itu muncul. Terus aku gak tahu nih, X label itu kalau misal aku presentasi ke teman aku ngejelasin itu susah, mereka karena nggak ada keterangan. Ya udah, berarti teman-teman bikin di X label ini keterangannya apa? Misalnya adalah harga gitu, rentang harga, atau di sumbu Y ini ngejelasin tentang frekuensi beansnya, harganya berapa kayak gitu. Nah, teman-teman ya definisin aja kayak gini, plt.xlabel. Artinya xlabel itu dia merujuk ke title atau deskripsi di sumbu X gini. Nah, setelah itu ya udah teman-teman masukin aja, misalnya ini ada harga, lalu ini Y label ya, ini adalah frekuensi gitu. Nah, kalau misal aku run, hasil itu dia bakal muncul kayak gini. Nah, ini hasilnya muncul ya, frekuensi ada harga. Jadi kalau teman-teman ngejelasin ke teman kalian gitu, ya mereka justru makin paham setelah udah ada detail tentang deskripsi graf kalian gitu. Nah, ini buat visualisasi pertama ya. Nah, lalu buat visualisasi selanjutnya, misalnya karena waktu juga mungkin aku cut sedikit. Nah, misal aku pengen ngelihat tentang apa ya, bar plot deh, tentang data kategorikal gitu. Misal data kategorikal itu ada apa ya, misal brand name, misal brand apa sih yang sering muncul dari data yang aku ambil ini. Nah, jadi misalnya aku ngitung yang kayak gini ya, misal df, aku ngambil top brand,
aku panggil nama kolomnya brand name. Lalu aku panggil kayak gini. Artinya ini aku mengambil brand 10 brand paling yang paling di apa ya, yang paling apa ya namanya, yang paling top gitu artinya, atau yang paling diminati deh gitu. Nah, caranya kayak gini ya, kalian panggil kolomnya, lalu kalian hitung brandnya itu ada berapa banyak yang muncul, value counts ya, lalu ya kalian tampilin sebanyak berapa. Nah, jadi kalau misalnya aku visualisasi secara table. Nah, itu kayak gini ya, teman-teman bisa lihat secara table aja, bisa lihat brand yang paling terkenal itu ada SanDisk, Asus, lalu ada no brand ya, ini artinya nggak ada brandnya, ada Lenovo, sampai Polytron. Nah, cuma kalau kalian visualisasinya itu gimana gitu. Nah, visualisasinya itu ya tinggal visualisasiin aja teman-teman. Caranya itu pakai apa? Pakai bar plot. Nah, sekarang aku bakal nampilin pakai Seaborn ya, pakai Seaborn, SNS, bar plot, lalu aku bakal definisiin nih top brands-nya. Tadi kan nama variabel top brands ya. Top underscore brands. Lalu aku panggil indeksnya. Indeks itu yang ini ya, judulnya yang nama brand name. Misalnya SanDisk, Asus, itu adalah indeks. Lalu yang Y-nya, sumbu Y-nya itu aku definisin adalah ini adalah value-nya, values. Values itu yang ini ya, angkanya, hasil count-nya. Lalu yang Y-nya itu adalah indeksnya, teman-teman. Indeks kayak gitu. Nah, kalau udah di sini seharusnya bisa sih. Aku show kayak gini. Nah, dia tuh kelihat ya dari grafiknya. Secara visual tuh lebih enak dilihatin orang kayak gitu. Jadi ya orang-orang bisa ngeliat secara langsung, oh ternyata SanDisk paling terbagus, lalu diikutnya oleh Asus, Lenovo, sampai Polytron gitu. Ya teman-teman juga bisa nambahin title-nya, misal title ya, title top 10 barang brand yang dibeli. Lalu ada labelnya, label sumbu X dan sumbu Y. Kalau teman-teman run, nah ini kan lebih enak ya di visual. Nah kurang lebih seperti itu. Nah mungkin itu tentang apa ya? Tentang visualisasi data. Nah mungkin aku terakhir karena waktu juga, aku bakal ngejelasin tentang fitur engineering simple aja ya. Misal aku pengen kalau di dataset ini ya. Nah, misal kalau aku lihat di dataset ini, aku pengen ngebikin kayak kategori harga gitu. Misal kategorinya murah, sedang, mahal, sangat mahal. Berdasarkan kolom price ya, kolom price ini. Itu aku pengen bikin kolom baru. Nah, cara itu gimana, Mas? Gitu. Caranya gini. Kalian definisiin data frame kalian, panggil, lalu bikin namanya mau apa. Misal aku pengen namanya itu adalah price kategori. Nah, setelah itu ya udah, aku bikin di sini logical flow-nya buat pada dataset tersebut gimana. Jadi aku panggil pada kolom ini, artinya pada kolom price itu aku bikin di sini bins range-nya. Jadi kalau misalnya range itu adalah 0 sampai berapa ini? 0, 100 ribu ya kalau nggak salah, 100 ribu. Lalu di sini ada 500 ribu. Lalu di sini ada 1 juta. Ini bentuknya float ya, float. Nah, teman-teman bisa ngeinterpretasin kalau kategori tersebut itu masuk ke golongan mana gitu. Misalnya murah gitu, sangat murah, sedang, mahal. Nah, wait, error, wait. Nah, teman-teman bisa definisinya di sini. Misal teman-teman bikin labelnya itu adalah low, medium, very high gitu. Nah, setelah udah, ya udah teman-teman lihat di kategori datasetnya. Misal aku preview lagi datasetnya df.head. Nah, di sini aku bisa lihat ya. Harganya itu 249.900. Terus dia masuk ke kategori very high atau sangat mahal kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari fitur engineering, teman-teman. Jadi, teman-teman nambahin informasi dari data yang sudah available. Nah,
Mungkin itu aja tentang hands on aku hari ini dan juga materi aku. Mungkin terakhir ada yang mau nanya dulu nggak? Mungkin satu atau dua pertanyaan deh, gitu. Kalau ada yang mau nanya boleh raise hand atau ini aja ya, eh raise hand atau kolom chat gitu. Aku tunggu ya. Teman-teman jangan lupa ya, tadi buat Google Colab yang komplit itu tadi aku udah kirim di kolom chat, mungkin aku kirim lagi ya. Jadi teman-teman bisa eksperimen atau belajar. Wait, mana dia? Wait, wait itu ya, itu aku udah kirim itu yang lebih lengkap gitu. Eh, Oke, teman-teman ada yang mau nanya sebelum kita balik ke main room? Kak, berarti ML itu selalu berurusan dengan data ya? Benar, teman-teman. Jadi, karena ya polanya tuh belajar tuh dari data gitu. Kalau nggak ada data ya nggak bakal belajar. Ya, dia tuh nggak ada case-nya gitu loh. Jadi, sama kayak kita belajar tentang apa ya? Misal belajar tentang suatu mata kuliah, yaitu kita belajar dari buku, internet. Nah, itu data sebenarnya, teman-teman. Jadi ya kayak gitu. Tadi kan ngambil data awal ataupun akhir. Kalau misal data ambil data acak bisa nggak ya? Bisa teman-teman. Teman-teman pakai random. Kalau di nampa itu namanya random ya. Random gitu ya. Ada lagi? Kak, bedanya YOLO sama TensorFlow apa? Oh, beda banget teman-teman. Jadi YOLO itu nama model. Kalau TensorFlow itu framework gitu. Jadi kalau YOLO itu model objek deteksi ya teman-teman, kayak gini. Jadi kalau misal kalian mau ngelakuin deteksi objek itu ya pakai YOLO gitu. Nama modelnya gitu. Develop itu pakai apa ya? Bisa pakai TensorFlow, bisa pakai PyTorch gitu. Nah, kayak gitu ya. Kalau TensorFlow itu beda ya teman-teman. TensorFlow itu ya framework buat pembuatan model kayak gitu. Jadi itu ya. Permisi Kak, ini kan datanya diambil dari Kaggle ya. Kalau misalnya kita bikin data sendiri, apakah bisa juga? Bisa teman-teman, bisa. Ya salah satu contohnya itu kalian ngumpulin datanya sendiri. Atau ya kalau misal kalian di Kaggle nggak ketemu ya datanya, ya kalian ngelakuin web scraping itu bisa. Jadi semua kasus data itu bisa teman-teman, asalkan ada polanya gitu. Kak, tadi kan missing value ya dihapus ya barisnya. Gimana kalau kita mau tetap baris itu dan isi missing value-nya itu, misal kolom itu jenisnya discrete. Oke, teman-teman, kalau misal kolomnya discrete, itu teman-teman mau keep ya datanya. Itu teman-teman bisa ngelakuin imputasi. Imputasi itu misal pakai modus gitu ya. Kalau kategorik ya discrete ya, bisa pakai modus. Kalau continue itu kalian bisa ngelakuin imputasi juga. Bisa ngisi itu pakai min atau median seperti itu. Last ya terakhir ya. Kak, buat mendalami library dan tools dari ML itu apakah ada rekomend belajar dari mana seperti. Oke, teman-teman buat library ya itu kalau nggak salah ini deh. W3 School Pandas. Mana ya? W3. Nah, ini teman-teman dari sini W3 School, dari W3 School ya. Jadi sini kayak kalau mau kalian belajar tentang sintaks Pandas lebih jelas itu pakai W3 School. Di Nampai juga ada kok. Di sini kalian bisa lakukan exercise juga gitu. Oke. Oke, mungkin itu aja sih buat pertanyaan dan materi hari ini. Teman-teman jangan lupa nanti bakal ada tugas ya. Jadi tugasnya itu teman-teman aku lupa bikin lagi. Jadi tugasnya itu wait, mana dia tugasnya? Tugasnya itu teman-teman ngelakuin eksplorasi data, cuman bebas. Wait. Aku tampilin dulu ya. Nah, ini ada nitip dari mentor yang seharusnya hari ini, Mas Amar. Itu dia nitip tugasnya itu adalah kalian ngelakuin eksplorasi dan visualisasi data dari Kaggle. Bebas ya datanya itu tentang apa. Cuman kalian jelasin dari sel kodenya. Dari sel kode ini itu kalian jelasin yang kayak gini.
Misal ini itu ngelakuin apa gitu. Nah, itu kalian jelasin gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu aja guys. Kalian ngelakuin eksplorasi dan visualisasi dataset dari Kaggle. Lalu ngelakuin penjelasan secara singkat. Oke, mungkin itu aja tentang pemateri hari ini. Mungkin aku tutup ya, karena udah kelar juga. Teman-teman boleh kalau ada pertanyaan atau mau connect boleh silahkan ke LinkedIn atau Instagram yang ini ditampilin. Boleh langsung balik ya teman-teman ke main room. Kita bakal ada dokumentasi akhir dan penutup. Siap teman-teman? Ready? Oke. Siap. Boleh ya langsung balik ke main room ya.